Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara webinar Akademi Disability kelima dari Yayasan Peduli Kasih ABK. Selamat sore juga para panelis yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi mengenai orang tua sebagai life coach ABK, menggali, mengasah, dan mempromosikan bakat seni pertunjukan. Perkenalkan, saya Lukman Hakim, berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Sebelum memasuki sesi sharing, izinkan saya memperkenalkan profil pembicara diskusi pada sore hari ini. Pertama adalah Bu Juli. Bu Juli adalah orang tua ABK yang memiliki anak dengan kondisi slow learner yang multi talent. Selamat sore Bu Juli. Selamat sore Mas Lukman. Ya, terima kasih Bu Juli udah hadir. Aku nggak ada suaranya. Ya, sore hari ini nanti sekitar 15 sampai 20 menit Bu Juli akan sharing pengalamannya mengenai upaya mengenalkan dan mengoptimalkan bakat seni dan olahraga pada ABK. Khususnya ini menceritakan pada anaknya Alana, siswi kelas 8 SMP Negeri 40 di Surabaya. Kedua, Bu Dr. Sawitri, Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK sebagai inisiator dari webinar Akademi Disability kali ini. Selamat sore Bu Dr. Sawitri. Ya, terima kasih sudah hadir. Beliau akan membawakan mengenai materi orang tua ABK sebagai self life coach. Nah, yang ketiga adalah yang tidak asing lagi di Indonesia, Bapak Jaya Suprana, seniman, budayawan, pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia atau yang dikenal dengan Muri, dan beliau juga pendiri Jaya Suprana School of Art. Karyanya beliau dan kecintaannya terhadap dunia seni tidak perlu diragukan kembali. Sorry Pak Jaya. Makasih sudah bergabung. Nah, beliau nanti akan sharing mengenai sesi pertunjukan untuk anak. Nah, sebelum memasuki sesi materi, izinkan saya menjelaskan mengenai aturan dari sesi webinar ini. Kurang lebih nanti sesi presentasi webinar akan berjalan sekitar 70 menit dan sesi tanya jawab 20 menit. Jadi total untuk diskusi webinar ini kurang lebih sekitar 90 menit atau 3 jam. Nah, untuk para orang tua atau para peserta yang mengikuti sesi diskusi webinar ini, saya selaku moderator memohon dengan sangat kepada para peserta untuk mute suaranya ada di tombol pojok kiri. Ini seperti bentuknya seperti mikrofon. Supaya suaranya supaya sesi webinar kali ini berjalan dengan kondusif. Nah, untuk sesi presentasi pada hari ini nanti akan ada juga overview singkat mengenai Yayasan Peduli Kasih ABK dan presentasi dari narasumber. Bentar. Halo, suaranya boleh di bentar. Sama Ibu Sawitri. Ya. Kalau ke Ibu belum. Yayasan. Iya. Ya, oke, sebentar. Ya, ada yang belum di-mute. Ya, oke, baik. Aku kembali lagi ya. Oke, baik. Nah, seperti yang saya infokan di set kali ini untuk sesi diskusi kurang lebih sekitar 20 menit dan sesi presentasi 70 menit, dan sesi presentasi ini kurang lebih ada 2 agenda. Yang pertama overview singkat mengenai Yayasan Peduli Kasih ABK, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Sawitri dan kemudian akan dilanjutkan oleh presentasi dari panelis yang sudah hadir. Untuk sesi tanya jawab saya jelaskan nanti pada saat sesi tanya jawab Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan cara mempost pertanyaannya di fitur live chat. Format pertanyaannya adalah nama narasumber, spasi, pertanyaan, seperti itu. Nah, sebelum memasuki overview
singkat dari Bu Sawitri, saya mau menyampaikan sedikit pengantar terkait tema pada hari ini. Tentunya setiap anak pasti memiliki bakat, termasuk juga anak berkebutuhan khusus. Seringkali orang tua tentunya belum mengetahui bakat anak secara utuh. Padahal memupuk kreativitas anak sejak dini melalui karya seni memiliki dampak positif. Tidak hanya terhadap kebahagiaannya, tapi juga masa depan mereka. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa ada korelasi positif. Anak-anak termasuk anak kebutuhan khusus yang aktif berkarya seni cenderung memiliki banyak ide positif. Melalui seni, anak belajar untuk berpikir out of the box, melatih rasa kepercayaan diri terhadap mereka, serta meningkatkan kemampuan bersosialisasi mereka. Nah, nanti pada kurang lebih sekitar 1,5 jam ke depan, nanti kita akan membahas mengenai peran orang tua sebagai life coach, ABK, menggali, mengasah, dan mempromosikan bakat seni pada pertunjukan. Tanpa berpanjang lebar, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Dr. Sawitri untuk menjelaskan overview singkat mengenai Yayasan Peduli Kasih, baik itu visi, misi, program, dan kegiatannya. Untuk Bu Sawitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih Mas Lukman dan juga terima kasih para pembicara, pembicara 1 maupun 2, Pak Jayana, Bu Yuli juga, terima kasih. Jadi memang berdirinya Yayasan Peduli Kasih ABK, kalau Pak Jaya Suprana lebih senang dengan istilah bukan anak berkebutuhan khusus, tapi anak berkemampuan khusus. Jadi jadi kami ini sejak 2012, jadi memang kami ini inginnya pemberdayaan orang tua. Karena apa? Karena meskipun sudah banyak upaya pemerintah, swasta maupun masyarakat, namun ternyata masih sekitar 70% ABK yang belum mendapat layanan atau akses. Ini karena dan juga jumlahnya juga semakin banyak ya ABK ini. Ya, karena jumlah tenaga terkait dengan ABK kurang merata. Yang kedua karena dari segi pendidikan disisihkan bahkan dibully. Ya, yang ketiga karena orang tua sendiri banyak yang belum tahu atau tidak percaya diri untuk bisa menghandle anaknya. Jadi untuk itu kami memang bukan sekolah ABK maupun bukan terapi ABK, tapi adalah tempat belajar bersamanya orang tua ABK. Jadi visinya adalah mendukung partisipasi ABK melalui peran aktif orang tua dan masyarakat. Ya, misinya adalah 4, yaitu 1, bagaimana membantu orang tua bisa menerima apapun kondisi anaknya dan mengoptimalkan potensi. Kemudian membantu ABK supaya bisa berkreatif seperti seni, olah tubuh maupun hobi. Yang ketiga adalah bagaimana masyarakat bisa memahami dan mendukung partisipasi aktif ABK. Dan yang terakhir adalah bagaimana ekonomi keluarga dengan ABK ini bisa lebih baik. Lanjut. Oke, jadi kami ini kegiatannya ada 2, kami bagi 2 di dalam shelter maupun di luar shelter. Di dalam shelter itu selalu ada orang tua dan anak, jadi bersama-sama atau sendiri-sendiri tapi satu waktu, cuma tempatnya aja yang berbeda, jadi tergantung tujuannya. Kalau kelas orang tua itu lebih banyak tentang bincang santai, bagaimana training dan coaching orang tua, dan anaknya adalah kelas kreativitas, macam-macam kelasnya, dan kami layanannya gratis dan kami buat orang tua yang mempunyai komitmen dan mau kerjasama, kami berikan beasiswa istimewa. Jadi balik lagi memang tetap orang tuanya ya yang aktif. Yang kedua, yang di luar shelter kami mengadakan penyuluhan tentang deteksi dini ABK, penyuluhan tentang bagaimana merangsang ABK di rumah, dan kemudian bagaimana masyarakat itu membentuk kecamatan atau kampung ramah ABK. Kami juga melakukan seminar pelatihan yang berbayar untuk masyarakat terkait dengan tenaga kesehatan maupun tenaga pendidikan, ini berbayar. Makanya kami ada bisnis sosial yang kami sebut sebagai CV Karahita. Dan juga kami mengadakan festival maupun basar, ikut pameran hasil karya ABK, dan juga kami mengadakan
pendanaan ini kami juga dari dari UPZ, yaitu kami kami saat ini sudah terdaftar sebagai unit pengumpul zakat dari Basnas Jatim. Karena COVID, maka kami tetap aktif mengadakan yang offline. Jadi kami mengadakan offline dengan konseling one on one, ya. Memang akhirnya hanya orang tua dan memang sesuai dengan visi misi kami. Terus kemudian tetap dilakukan beasiswa istimewa dan juga buat ABK yang sudah bisa menulis, mengarang, kami berikan nanti bukunya dibukukan, di launching, harapan kami bisa Agustus, dan mereka juga diajarkan tentang wirausaha, mereka yang mempromosikan, ya bisa menjadi online shop ataupun menjadi offline shop seperti itu. Terus kemudian kami juga melakukan pemetaan ABK yang terdampak COVID dan persiapan panti ABK. Yang online kami adakan dalam bentuk seperti sekarang ini, Akademi Disability. Lanjut. Ya. Oke. Jadi kami ini adalah yang Jadi kami ini contohnya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sebelumnya. Jadi yang sebelah kiri atas itu adalah saat kami mengadakan gerakan Kita Sama, ya. Terus kemudian ada charity ulang tahun yayasan, ada baksos, selanjutnya. Terus yang pojok kanan atas itu launching buku karya ABK maupun karya orang tuanya. Dan yang bawah kiri itu adalah city tour ke Dinas Pemadam Kebakaran. Yang ada 3 anak ini adalah band cilik ABK tampil di Pusat Budaya Perancis, dan kemudian yang terakhir itu adalah kelas kreativitas ABK. Ya, terima kasih. Ya, makasih banyak Dr. Sawitri atas penjelasan singkat mengenai overview yayasan. Maka kenapa saya ingin menjelaskan overview singkat? Karena saya sudah berjasa Pak Teman Kata Sayang, tentunya kita juga perlu tahu mengenai program-program dari yayasan. Berikutnya kita akan memasuki sesi bicara yang pertama adalah Bu Juli Herawati. Beliau akan membawakan materi mengenai sharing pengalaman beliau dalam membesarkan anaknya, Alana, yaitu upaya mengenalkan dan mengoptimalkan bakat seni dan olahraga pada anak kebutuhan khusus. Kepada Bu Juli, saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu peserta webinar, Bapak Jaya Suprana, Bu Dr. Sawitri, dan Mas Lukman Hakim. Alhamdulillah, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya hanya menceritakan apa yang sudah saya lakukan untuk putri saya tercinta. Saya Juli, ibu rumah tangga. Kegiatan saat ini hanya bisnis online saja, karena saya harus fokus membesarkan Alana. Alana kelas 8 di SMP Negeri 40. Awal saat dia mengalami istilahnya hal yang membuat saya sedikit itu pasti dirasakan oleh bapak yang memiliki putra putri kemampuan khusus. Tapi saya tidak menyerah, saya berusaha agar memberikan yang terbaik buat Alana. Hal-hal yang saya lakukan tentunya berkat dukungan dan juga doa, usaha dari orang-orang terdekat, dari keluarga. Alana mengalami speech delay usia 3 sampai 4 tahun. Awalnya dia lahir dengan normal dan bisa berkembang dengan baik seusianya. Pada saat usia 3 tahun dia berhenti berbicara sama sekali. Saat itu saya hanya berpikir untuk melakukan terapi, kemudian ke dokter, konsultasi bagaimana dia bisa bicara lagi. Fokus saya hanya itu. Ternyata apa yang saya lakukan itu ada hasil, namun saya berpikir kebalikannya. Saya lakukan hal yang yang membuat dia bisa berbicara selain juga dari terapi dan konsultasi dokter. Akhirnya saya beberapa kegiatan karena ada sedikit dia agak jinjit-jinjit, suka jinjit-jinjit. Saya ikutkan balet karena nari balet
jinjit-jinjit, terus ada musiknya, dia juga suka dengar musik, akhirnya saya ikutkan balet. Balet teman-temannya nari, dia hanya ngaca gulung-gulung, beberapa kali ini pertemuan belum ada balet. Saya melihat mungkin dia tidak tertarik dengan mas balet. Nah, kemudian saya tidak putus asa karena saya merasa apa yang Allah berikan itu terbaik buat saya. Anak-anak adalah kampas putih yang saya harus goreskan dengan tinta yang indah, tinta yang bagus agar menjadi terbaik. Saya berusaha mencari kegiatan-kegiatan komunitas. Contohnya saya ajak jalan-jalan ke mall, saya lihatkan hal-hal yang yang membuat dia tertarik. Dia tertarik buku bacaan, dia suka sekali membaca. Dari situ saya sering ceritakan cerita-cerita dan menceritakan hal yang nyata tentang kehidupan. Kemudian Bu Juli sebentar, maaf saya memotong. Untuk para peserta yang suaranya masih belum di-mute, saya selaku moderator mungkin boleh mengharapkan dengan sangat untuk memute suaranya supaya sesi webinar pada sore hari ini berjalan dengan kondusif. Untuk Bu Juli juga, untuk terkait dengan materinya, bila ada yang ingin mau di next untuk slide-nya boleh sampaikan ke saya ya. Oke, makasih, silakan lanjutkan lagi. Materinya, kemudian saya ikutkan model. Saya joinkan komunitas, saya ada modeling, lomba-lomba saya ikutkan. Tujuan saya bukan dia menang, tidak, tapi untuk memupuk percaya dirinya dia, memupuk keberaniannya dia bersosialisasi, karena dia menarik diri, karena dia susah untuk berinteraksi dengan orang lain, karena itu masih sering dibully lah, dijauhi dan lain-lain. Nah, saya berusaha untuk mendorong dia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ikut dengan kegiatan-kegiatan modeling, fashion, foto model. Alhamdulillah dia menang beberapa kali lomba foto model dan itu menambah kepercayaan dirinya. Mami, ternyata saya bisa. Nah, mulai dari situ dia mulai suka dengan ternyata berteman itu menyenangkan, bertemu orang itu menyenangkan. Lomba-lomba ya saya latih sendiri, lomba saya make upin sendiri, yang penting dia mau tampil itu aja. Kalau dia menang itu bonus, alhamdulillah. Kemudian saya juga ingin dia melakukan hal prestasi yang lainnya, karena di akademik dia sudah saya lihat dia mampu. Akhirnya ikutkan sanggar tari dekat rumah, ada tari tradisional. Alhamdulillah guru tarinya dan teman-teman di sanggarnya itu support sekali, sangat support, sangat membantu sehingga dia bisa belajar dengan baik. Untuk gerakannya mungkin belum sesempurna rekan-rekan yang lainnya. Yang kasih kemarin dia alhamdulillah juara tingkat SMP se-Surabaya. Itu 8 menit tari remo dia bisa lakukan dan itu luar biasa sekali menurut saya, karena saya saja belum tentu mampu bisa melakukan itu. Dan itu luar biasa. Sebentar Bu Juli, sebentar ya Bu Juli, ini saya mutul. Karena dia slow learner, bagaimana dia mempercepat ingatannya dia, karena gerakan-gerakan dari tari modern itu cepat banget. Nah, alhamdulillah sedikit demi sedikit dia bisa mengikuti dan alhamdulillah dia sering tampil
di acara-acara diundang ataupun acara-acara di kegiatan di rumah di kampung. Lanjutnya Mas. Kemudian juga dia saya joinkan maksudnya saya ikutkan drama karena dia juga slow learner, dia susah menghafal perkalian aja dia tidak bisa belum hafal sepenuhnya ya. Jadi hari ini bisa, besok ditanyain udah lupa. Nah, saya gimana ya dia biar bisa hafal, biar bisa cepat hafal. Saya ikutkan ada di ini Kidzania itu ada drama. Saya coba ikutkan. Coba kamu ikut. Ternyata dia mampu. Dia bisa. Mungkin dialog-dialognya dialog yang ringan dan singkat. Tapi alhamdulillah dia bisa. Berarti sebetulnya dia mampu. Hanya saya yang belum tahu mencari celah bagaimana dia bisa menghafal perkalian. Itu PR untuk saya. Ya. Satu lagu aja dia sulit untuk menghafal satu lagu yang full penuh satu hafal. Paling dia hafal refnya aja. Nah, itu PR buat saya bagaimana saya harus Alana itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian seni-seni yang lain yang saya kenalkan pada Alana menggambar. Saya sediakan satu rim kertas, alat-alat gambar seperti krayon, pensil warna, cat air, kanvas itu saya sediakan. Nah, dia menggambar dari buku-buku yang dia baca, YouTube yang dia lihat, TV yang dia tonton, itu dia bisa imajinasi. Misalnya gambarnya dia Sailor Moon, gambarnya Putri Duyung itu dari yang dia lihat, yang dia ekspresikan, dan alhamdulillah beberapa lukisannya diminta sekolah untuk dipajang di perpustakaan. Nah, itu yang saya ini kan. Jadi saya biarkan dia berkembang, berkreasi dari imajinasinya dia. Saya tidak ikutkan les gambar karena saya ingin asli original apa yang ada di tumpahkan dia terapkan di buku di gambarnya. Dan itu hasilnya. Di selain seni saya juga mengajak Alana untuk berolahraga, sepedaan tiap hari, renang. Nah, saat renang itu 8 bulan saya ikut privat, satu gaya pun tidak bisa. Ada yang salah dengan ini atau bagaimana, pokoknya saya mikirnya pasti dia kurang nyaman dengan kegiatan ini. Akhirnya saya biarkan saja dia berenang, alhamdulillah dia bisa sendiri. Sedikit-sedikit saya ajarkan caranya berenang yang betul. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah bisa satu gaya kata. Alhamdulillah. Kemudian basket juga biar dia tidak mager, tidak malas gerak, saya ikutkan basket. Selain untuk komunitas juga biar bertambah temannya, dia sosialisasi. Basket juga bagus karena renang seminggu sekali, jadi saya seling sama basket, jadi biar ada kegiatan. Basket dia awalnya dia kurang suka karena lari-lari terus muter lapangan, dia capek. Ternyata lambat laun dia mulai, teman-temannya pun mulai support, dia mulai suka, mulai menggemari. Nah, karena pandemi terpaksa berhenti semua, akhirnya dia lari keliling komplek aja atau sepedaan. Itu kegiatan olahraganya mengganti basket dan renang. Dan alhamdulillah meskipun slow learner, Alana sudah hatam Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi cerita orang kalau anak hatam Al-Quran itu seperti orang tuanya dimahkotai di surga, itu saya betul-betul merasakan. Masya Allah, anak saya bisa. Anak saya mampu hatam Al-Quran, ya. Dan itu sangunya dia, sangu dia dari saya. Kemudian elektron, saya ingin dia bermusikalitas tinggi. Elektron, saya panggil guru ke rumah. Ada saudara juga kebetulan juga mau ikut elektron. Ternyata dia kurang tertarik karena mungkin dilakukan di rumah. Kalau mungkin di tempat
kursus mungkin dia lebih enjoy karena banyak teman, karena dia sudah mulai suka berkomunitas, bersosialisasi. Nah, ini karena pandemi juga saya akhirnya sekarang tidak dilakukan lagi, gitu. Ya, intinya apa yang saya lakukan itu mencontoh dari keberhasilan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda di luar sana yang sudah membuat anak-anak kita, anak-anak yang hebat-hebat di luar sana. Saya hanya menyontoh, saya hanya melihat, oh Bunda ini melakukan ini untuk biar dia bisa bicara, Bunda, apa Ayah ini melakukan hal ini agar Alana bisa berkomunikasi, dan hal-hal yang umum-umum itu yang saya lakukan. Jadi saya tidak membedakan karena dia ABK, oh ya ada alasan tertentu, oh enggak, jangan deh, dia kan kayak gini, enggak. Saya berikan apa yang seharusnya di jalannya. Jadi semua disapa seseorang, saya dipanggil Alana, dia diam aja. Saya bilang, yang namanya Alana siapa? Aku, Mami. Kenapa nggak dijawab? Nah, saya contohkan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada orang memanggil, kamu harus membalasnya. Alana, oh ya, halo. Atau bagaimana, harus saya tunjukkan hal-hal yang sewajarnya yang harus dilakukan anak seusia dia. Karena saya merasa dia tempat jadi dia berkembang tidak sesuai usianya. Saat ini teman-teman sudah mulai kenal K-pop, mulai kenal hal-hal remaja seperti suka lawan jenis atau apa, dia masih belum. Dia masih senang dengan yang kartun-kartun, yang sifat yang anak-anak, karena memang dia sempat delayed growth-nya. Tapi intinya saya berusaha untuk Alana yang terbaik. Saya kenali anak dulu, anak Alana itu bagaimana, dia maunya apa. Saya selalu tawarkan, Alana mau ini, Alana mau ini. Ayo kita coba, seperti mempelajari dia tentang sejarah. Nah, sejarah kalau saya dari buku, saya sudah belikan buku tentang keajaiban dunia. Oh, ini Candi Borobudur. Tapi dia belum paham karena melihat gambar. Akhirnya alhamdulillah ada kesempatan diajak eyangnya pergi ke Jogja, saya ajak ke Borobudur sampai ujung dan dia belajar di situ. Oh, ini ya Mami, Candi Borobudur yang seperti di buku itu ya Mami ya. Seperti di buku itu ada gambarnya. Akhirnya dia belajar dan itu teringat sekali sama di memorinya. Saat ada di TV TVRI pembelajaran tentang candi, dia bilang, Alana sudah pernah ke sini Mami ya, sudah pernah naik ke sini. Ya alhamdulillah, itu hal yang sepertinya sepele tapi luar biasa sekali efeknya kepada anak-anak. Membawa dia jalan-jalan, naik bemo, naik becak, semua angkutan saya ajak. Jadi biar dia ada anak misalnya yang suka muntah kalau naik bemo nggak tahan, alhamdulillah Alana bisa. Saya ingin dia survive di segala di kehidupannya. Dia bisa naik bemo, dia bisa naik becak, bisa di segala kondisi. Dia bisa saya menerima kondisi-kondisi di sekitarnya. Jadi dukungan orang tua, dukungan keluarga, orang-orang terdekat itu yang luar biasa. Kemudian kita sebagai orang tua juga harus kreatif, harus aktif, harus semangat tinggi untuk anak menjadi lebih baik. Ya, jadi apa potensi anak, orang tua sendiri sebetulnya yang tahu. Oh, anak saya sukanya mukul-mukul ini, kenapa nggak diarahkan untuk main drum atau apa. Kalau Alana, dia sukanya gerak, akhirnya saya arahkan ke tari, karena dia nggak bisa diem, dia moving, terus dia jalan, saya alirkan energinya ke tari. Kemudian kalau dia diem, dia ngoret-ngoret sesuatu, saya berikan seperti tadi saya sampaikan kertas untuk dia coret-coret, buku. Pokoknya saya tidak ingin dia blank sesuatu, apalagi sekarang zaman HP, pegang HP terus aja. Nah, kemudian
mengasah kemampuannya dia dengan mengikutkan di lomba-lomba atau mengikutkan pementasan-pementasan dari tingkat RT, tingkat keluarga, atau tingkat yang sedikit-sedikit yang membuat dia semakin percaya diri. Ya, next Mas. Kemudian berkomitmen ya. Jadi orang tua sendiri sebetulnya yang harus berkomitmen untuk kebaikan anak, disiplin dengan anak. Jadi misalnya dikursuskan, ini anaknya sudah malas-malas, ogah-ogah, malas. Orang tuanya juga akhirnya ikut-ikut malas. Nah itu yang harus dihindari. Kalau bisa orang tua menyemangati terus, ayo mami antar, mami ini beri gift atau reward. Misalnya dia melakukan sesuatu dengan baik, misalnya juara atau apa, nggak apa-apa, kita berikan gift atau reward. Nah, saat Alana berlomba pun saya juga menjelaskan tentang apa yang menang dan kalah. Kenapa Alana kalah, mengapa Alana menang, itu saya juga jelaskan. Dia pernah kecewa, Alana nggak menang Mami. Saya sampaikan karena Alana berlatihnya kurang baik. Alana sudah baik, tapi ada yang lebih baik dan Alana harus belajar lebih baik lagi. Kalau Bunda, guru tarinya mengajarkan harus dilakukan dengan baik. Nah itu hanya jam terbang, berdasarkan jam terbang. Semakin dia banyak berlatih, insya Allah semakin bagus. Seperti juga gambarnya awal-awalnya juga gambarnya aneh-aneh, agak nggak jelas gambarnya, kayak jalangkung dan lain-lain. Akhirnya lambat laun dia semakin banyak melihat referensi dari buku, dari TV. Akhirnya gambarnya sudah berbentuk, sudah menjadi tampilan lukisan yang bisa dinikmati. Kemudian juga kita orang tua sebagai manajer, artinya memanage, mengatur bagaimana anak ini dengan baik. Jadi misalnya waktunya kapan dia belajar, disiplin, dia harus belajar jam sekian-sekian, itu kita harus bikin agreement dengan dia. Jadi dulu sebelum pandemi, saya perkenankan pegang handphone Senin sampai Kamis. Jadi dia boleh pegang handphone cuma Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggu saja. Dan kita komit. Jadi dia Jumat buka mata, dia pegang handphone. Dan saya tidak bisa melarang karena saya sudah komit. Kalau hari Senin sudah tidak ada handphone sama sekali kecuali tugas dari sekolah. Jadi, karena sekarang ada pandemi, setiap hari harus pegang HP, harus belajar online, akhirnya saya bikin komitmen juga dengan dia. Saya batasi jam-jam di mana dia boleh pegang HP. Misalnya jam sekian sampai jam sekian dia boleh pegang, jam sekian tidak boleh. Karena selain untuk biar dia tahu batasan-batasannya, juga biar matanya istirahat, juga dia pun juga harus istirahat. Jadi saya biasakan. Saat ini tanpa disuruh, dia kadang-kadang agak beler, agak agak bandel, nyuri-nyuri waktu, sudah lebih gitu. Saya cuma ngelirik aja, jam berapa sekarang? Jam 5, Mami. Boleh nggak main HP? Nggak boleh. Saya tidak bilang jangan main HP atau apa, tidak. Dia tahu sendiri aturannya, dia taruh. Dan itu dia mulai bertanggung jawab, mulai tahu aturan yang sudah disepakati. Itu saya terapkan awalnya agak susah, cuman lambat laun dia menyadari. Karena saya bilang itu untuk kebaikan Alana juga, biar matanya tidak sakit. Ya intinya orang tua saja yang harus lebih kreatif, lebih tough, lebih semangat tinggi untuk membantu perkembangan anak, membantu menampilkan atau mengeksplor apa yang ada dalam diri anak. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan, saya masih banyak belajar, masih sampai saat ini masih belajar. Saya belajar dari anak saya malahan. Belajar sabar, belajar kreatif, belajar apapun itu dari Alana justru. Saya banyak sekali belajar. Jadi saya belajar dari dia, dia pun belajar dari saya. Jadi sama-sama kita belajar untuk kebaikan Alana. Begitu saja. Ya, makasih banyak Bu Juli atas sharing parentingnya dalam mendidik dan membesarkan Alana. So far dari apa yang dijelaskan oleh Bu Juli sangat-sangat kompleks, karena saya juga percaya bahwa semua itu dimulai dari rumah,
terutama keluarga dan orang tua memiliki andil besar terhadap tumbuh kembang dan kemajuan anak. Tadi Bu Juli juga mention bahwa komitmen, disiplin, kreativitas, punya arah terhadap kemajuan anak terlepas dari anak punya kekurangan atau kelebihan, dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada anak seluas-luasnya dengan cara membekali keterampilan, wawasan, dan lain-lain. Kepada para peserta juga saya ingatkan kembali bila ada yang ingin ditanyakan pada saat sesi ini berlangsung, silakan dengan cara mengajukan pertanyaan atau mempost di fitur live chat, nanti akan dibahas pada sesi tanya jawab. Berikutnya kita akan masuki sesi kedua, yaitu materi dari Dr. Sawitri, Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Beliau akan membawakan materi yang berjudul Orang Tua ABK sebagai Life Coach. Mungkin untuk yang kali ini lebih kepada materi, ada teori. Kalau yang Bu Juli tadi lebih kepada sharing pengalaman. Kepada Dr. Sawitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ya, ini tentang orang tua ABK sebagai self life coach. Lanjut. Oke, apa itu life coach? Jadi lanjut ya. Life coach itu banyak definisinya, tapi definisi yang paling sederhana itu adalah bagaimana caranya membantu orang lain untuk bisa membuat keputusan sendiri terkait masalah karir ataupun tantangan kehidupan. Lanjut. Jadi lanjut ya. Jadi untuk menjadi coach itu memang perlu pelatihan bersertifikat, tapi orang tua itu memang karena kedekatannya dengan anak bisa menjadi self life coach, jadi menjadi dirinya sendiri, mengcoach dirinya sendiri maupun mengcoach orang lain, yaitu anaknya terutama ya, anak atau keluarganya yang serumah terutama. Jadi di sini tapi tidak saja karena kedekatan, tapi juga orang tua harus punya bekal, paling tidak sifatnya bijaksana, empati, dan juga punya wawasan luas, mudah beradaptasi ya, dan punya kompetensi atau kemampuan keterampilan lain dan juga pengalaman, jeli melihat peluang sehingga bisa berjejaring dengan orang lain atau profesional. Jadi maksudnya walaupun orang tua sebagai self coach itu tidak menutup kemungkinan untuk di-coach orang lain yang profesional gitu ya. Jadi ibarat orang tua itu naik pesawat, kan itu berarti orang tua harus beres dengan dirinya dulu baru bisa menolong orang lain. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke. Bagaimana caranya supaya bisa self coaching? Memang banyak caranya dan tapi kami melihat bahwa yang paling umum, jadi banyak tentang coach ini, bagaimana cara self coaching ini, tapi kami melihat persamaannya adalah yang nomor satu adalah pahami kondisi anak, karena orang tua itu kan paling dekat, jadi kebiasaannya, keamanan, faktor dia merasa aman, nyaman, dan juga adanya penyakit komorbid atau penyakit penyerta atau ada masalah kesehatan yang memicu untuk ketidaknyamanannya dia. Jadi juga orang tua perlu mempunyai target. Seperti tadi Bu Juli menyatakan ya, target itu berarti sebetulnya targetnya bukan untuk anaknya. Jadi target setahun ke depan saya akan anaknya supaya bisa baca, tidak, tapi adalah bagaimana setahun ke depan orang tua itu menyempatkan diri untuk membersamai anak. Ya, membersamai anak supaya anak merasa senang, nyaman, akhirnya menjadi kebiasaan belajar bersama dengan anak tadi, akhirnya lama-lama dia bisa baca, seperti itu ya. Oke, terus kemudian bagaimana orang tua juga supaya fokus, jadi fokus pada yang dianggap penting, jadi strateginya yang mana yang dianggap penting untuk dilakukan sebuah supaya anaknya itu semakin maju, jadi dan juga realistis ya. Yang utama adalah bagaimana orang tua itu membersamai anak, orang tua masuk ke dalam dunia anak, sehingga orang tua tahu benar kebisaan dari anak atau ketertarikan anak terhadap sesuatu hal yang dianggap penting untuk bisa dikembangkan. Oke, lanjut. Oke, jadi ini
ada penelitian, jadi ada 3 penelitian tentang coaching ini. Pertama penelitian di yang paling atas Mas Nemar ini penelitian di kesehatan. Jadi dilakukan di sebuah rumah sakit selama 14 kali pertemuan. Ada yang diintervensi dengan coaching, ada yang tidak. Ternyata hasilnya signifikan sekali, ada peningkatan pemahaman orang tua terhadap layanan kesehatan, terhadap aspek tumbuh kembang, terutama sosial emosional, dan juga orang tua jadi sadar, oke, anakku perlu peer, baik anaknya perlu peer atau sebaya, jadi perlu berteman dengan baik yang ABK maupun yang tidak. Orang tua pun perlu berkomunitas seperti itu. Kemudian yang kedua, penelitian yang kedua oleh M. Devin ini penelitian di sekolahan, di pendidikan, agar terjadi kolaborasi yang bagus antara sekolah atau guru dan juga orang tua maupun ABK-nya. Nah, di sini Devin juga melakukan systematic review coaching. Jadi coaching itu memang bisa dilakukan di mana saja, di rumah, di apapun ya, dan coaching itu sangat bermacam-macam jenisnya, tapi akhirnya dia merekomendasikan bahwa memang pekerjaan orang tua itu adalah pekerjaan yang paling berat dan tak ada orang tua yang sempurna. Jadi pasti, oh ya, saya pernah merasa ada salah terhadap anak seperti itu, atau juga tapi sebagai orang tua itu karena punya anak itu seolah-olah, kata M. Devin itu, punya anak itu seperti punya hati yang terpisah atau berada di luar tubuh kita. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa ngontrol, ininya seperti ini, ternyata anak jadinya seperti itu, ya. Tapi tidak ada prestasi yang paling membanggakan selain orang tua itu melihat anaknya sukses mencapai cita-citanya atau optimal paling tidak, ya. Terus kemudian sehingga disarankan oleh M. Devin bahwa orang tua itu perlu reflektif, perlu mengkontemplasi, jadi merenung apa yang aku inginkan pencapaiannya itu bagaimana, dengan siapa, dan sumber daya apa saja yang perlu disiapkan, sehingga orang tua itu bisa merencanakan sekaligus mengevaluasi, ya. Seperti itu. Lanjut. Oke, yang penelitian ketiga adalah penelitian dengan melakukan telehealth. Jadi ini sebetulnya sama dengan coaching biasa yang dilakukan dengan telepon, ya, tapi ini adalah dengan video call. Jadi pertamanya memang orang tua diajar dulu, dilatihkan dulu namanya functional analysis dan functional communication training. Sebetulnya hampir sama dengan ABA, ya, teori ABA. Jadi bagaimana orang tua bisa memfungsikan perilaku dari anak tersebut. Di sini tampak hasilnya dari grafik itu, anaknya terjadi perhatiannya meningkat, ya kan? Perhatiannya meningkat, terus kemudian yang di bawah itu terjadi yang di bawah adalah bagaimana orang tua itu melihat durasi maupun waktu, durasi maupun frekuensi dari self injury anak, jadi suka mukul-mukul sendiri ataupun membuat keributan atau kerusuhan itu menjadi berkurang. Ya kan? Sehingga ini coaching ini bisa dilakukan baik tatap muka langsung atau bisa dengan internet, ya. Dan dengan internet ini sekarang sedang diuji cobakan, sedang banyak diuji cobakan, tapi sekarang masih terbatas pada usia dini atau usia sekolah. Nih, lanjut. Terus kemudian oke. Nah, untuk Bu Juli ini, kami melihat Bu Juli ini adalah salah satu contoh orang tua yang melakukan self-life coaching. Jadi kami mengenal beliau karena kami pada waktu itu melakukan, karena menjelang pandemi ya, waktu itu kami melakukan pelatihan dan konseling secara online. Terus kemudian ada coachingnya juga, kemudian ada konselingnya. Jadi di sini kami melihat Bu Juli itu, dan sebelum kemarin, kemarin kami sudah ke rumahnya, jadi kami memang melihat Bu Juli itu memberikan lingkungan yang kondusif. Memang untuk peningkatan kemajuan ABK kan yang utama adalah lingkungan yang kondusif, ya. Jadi orang tua juga memberi kebebasan kepada anak
memberi persepsinya juga bagus seperti ini. Jadi banyak sekali bertebaran sarana untuk mengeksplor bakat anak, ya, baik lukisan, anak Alana bisa melukis baik di kertas, di kain, di tote bag maupun di kanvas dan sebagainya. Ada juga buku-buku. Dan tapi saya melihat ini pakai buku les gambar, Bu. Enggak, saya masih belum ingin karena saya menjaga keautentikan. Nah, terus bagaimana caranya anak bisa mendapatkan inspirasi? Jadi ternyata sejak kecil Alana ini memang sering diajak ke tempat-tempat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Juli tadi, anaknya sering diajak ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, tapi tidak hanya diajak, tapi ditunjukkan atau sesudahnya, sebelum atau sesudah juga ditunjukkan dengan referensi-referensi yang didapat melalui buku ataupun internet dan sebagainya. Dan juga Bu Juli ini mau terlibat langsung, ya, mau mengajar sendiri. Kalau seperti untuk jadi model, ternyata beliau melihat ada informasi untuk jadi ada lomba model seperti itu, ya saya ajar sendiri, Bu, seperti itu. Kemudian memang ini sudah disampaikan Bu Juli, jadi kemenangan bukan tujuan, hanya menambah jam terbang supaya percaya diri juga. Ya, dan saya melihat juga bagaimana Bu Juli itu membuat sistem dukungan yang baik dengan tetangga, keluarga, dan masyarakat sekitar. Jadi termasuk juga Bu Juli ini lanjut ya. Bu Juli ini kita lihat orangnya, tapi jangan GR ya Bu Juli ya. Jadi saya lihat itu Bu Juli itu ramah, santun, senang berbagi, ya. Terus ini sebagai role model, ya. Terus supaya anak tidak mudah cepat puas, tapi tetap juga humble, ya. Terus anaknya juga senang, mulai sejak kecil diarahkan untuk senang baca buku. Kemudian punya rencana ke depan katanya. Apa Bu? Kok saya, ternyata anti mainstream juga Bu Yuli ini ya. Jadi sukanya ini nantinya katanya anak saya arahkan untuk memelihara kambing. Loh kok kambing? Kenapa Bu? Ya karena kambing itu lebih cepat jualnya ya Bu ya, gitu sepertinya. Terus kemudian beliau juga, saya waktu pertama kali ke rumahnya ada tulisan jam-jam yang boleh untuk Alana menggunakan handphone, dan beliau memang disiplin ya. Jadi melibatkan anak juga karena Bu Juli itu bisnis online, anaknya juga dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari maupun kegiatan berjualan tersebut, dan juga punya channel YouTube sendiri. Ya lanjut. Oke. Terus kemudian lanjut Mas. Jadi ini selain Bu Juli, jadi ini ada contoh dari yang di luar negeri, yaitu seorang ibu, Bu Rosan. Ini ibu dari Madeline Stewart, seorang peragawati. Pertamanya mereka tinggal di Australia. Dia melihat anaknya kok bagus sebagai model dan sebagainya. Dia mencoba mencari informasi bagaimana agen mode terutama internasional di Amerika kiblatnya, ya bagaimana cara mencari informasi itu. Terus akhirnya dia melihat yang bagus itu adalah yang tertarik mereka adalah ada gambar tentang before after. Jadi dia mencoba mengelola media sosialnya sehingga akhirnya dipanggil oleh agen mode di Amerika dan akhirnya bisa tampil di New York Fashion Week maupun tampil di majalah-majalah mode maupun menjadi iklan brand ambassador dari sebuah perusahaan kosmetik. Ya, lanjut. Ternyata self coaching ini, ya lanjut Mas. Self coaching ini tidak hanya pada orang tua. Ini kami tunjukkan adalah bagaimana yang ABK yang dewasa ini mempunyai self coaching. Jadi contohnya ini Mas Dhani Aditya. Pertamanya tinggal di Malang, jadi dia seorang sipil, kemudian dia melihat terinspirasi ikut audisi stand up comedy, akhirnya dengan memberikan kekasannya dia adalah menertawakan dirinya sendiri, ya. Sehingga sekarang ini dia sudah menikah, sudah tinggal di Jakarta dan mempunyai kegiatan-kegiatan baik storytelling maupun memberi motivasi di event sosial. Lanjut. Oke. Ya.
Ini juga adalah contoh lagi yang sudah banyak di FB ini ya, adalah seorang anak buta dan autis, Kodili maupun lanjut, Kodili dan Christopher Dovely ya. Lanjut Mas. Ini ikut audisi American Got Talent ya. Nah, maksud saya tidak hanya, jadi maksudnya tidak hanya ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan untuk anak-anak ABK, tapi juga ikut di dalam kegiatan-kegiatan yang umum ya, seperti American Got Talent atau apapun gitu ya. Karena banyak juga orang tua yang sudah menemukan bakat anaknya, tapi bagaimana Ibu ya, ada enggak ya yang mamanya anaknya suka basket, bisa ya enggak klub basket itu menerima anak saya seperti itu. Ada ketakutan dari orang tua. Lanjut, terus kemudian ini ada sebuah upaya dari ya ini tadi Christopher Dovely. Terus ini adalah upaya yang dilakukan oleh British Council, sebuah badan yang di bawahnya pemerintah Inggris mengadakan Disability Art International. Nah, ini mungkin bisa Pak Jaya Suprana mungkin bisa membidani Disability Art National untuk Indonesia atau setingkat ASEAN. Ini kolaborasi antara yang disabled maupun yang tidak, baik dari segi koreografer, pekerja seni dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebagai objek, tapi dia juga yang menciptakan tarian, dia juga yang terlibat langsung di dalam proses seni tersebut. Lanjut. Jadi lesson learn-nya, jadi pembelajaran yang kita dapatkan bahwa balik lagi tetap adalah orang tua. Orang tua perlu punya hubungan yang baik dengan anak, perlu mempunyai persepsi yang positif terhadap anak, memahami anak dan sebagainya, ya. Dan kalau perlu tidak hanya memahami, tapi juga menghargai seperti Bu Juli tadi yang menyimpan dengan rapi hasil karya Alana tersebut. Jadi kemudian orang tua juga perlu kolaborasi dengan, tadi disebutkan ada kolaborasi dengan ABK lain atau dengan orang-orang yang reguler lainnya. Dan juga mau belajar dan jadi contoh ya. Dan kalaupun ada orang tua yang pernah menemui orang tua, nanti kalau anak saya tampil di panggung takut terjadi seperti momennya terkena pergaulan yang kurang baik ya. Ada juga saya melihat itu anak-anak tampil contohnya di kegiatan sosial, momennya mendatangi rumah sakit, anak-anak talasemi itu kan ada yang tiap 3 bulan sekali harus transfusi, 3 hari nginap di rumah sakit. Itu kan bisa dilakukan event seperti itu. Mas itu nalen, masker sama hand sanitizer gitu. Terima kasih. Ya, makasih Dr. Sawiti atas pemaparan materinya mengenai orang tua ABK sebagai life coach. Mungkin saya menggarisbawahi beberapa poin yang disampaikan oleh Bu Sawitri yang menurut ini menarik untuk di-share. Yang pertama adalah tentunya kemajuan dari anak itu tergantung di lingkungan keluarga dan peran dari orang tua besar karena mereka harus memastikan lingkungan yang suportif dan kondusif dengan cara meluruskan persepsi positif terhadap anaknya, memahami kondisinya dan sekaligus punya target dan fokus terhadap target tersebut dan jeli melihat peluang. Nah, makasih Dr. Sawitri atas pemaparannya. Berikutnya saya akan masuk ke sesi berikutnya adalah kepada Pak Jaya Suprana. Pak Jaya Suprana? Ya. Sudah, saya unmute. Halo, coba ngomong Pak. Halo. Halo Ya, Pak Jaya Suprana, selamat sore. Ya, Oke. dengaran Pak. Ya. Anda ini Mas ya? Iya, Mas Lukman. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih Bu Safitri dan juga Ibu Yuli. Terima kasih sekali apa yang telah Anda sampaikan. Begini, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada Ibu Safitri bahwa Anda telah memframe, telah membingkai acara ini secara tepat sekali, yaitu yang
Anda membahas bersama pihak orang tua. Tadi Mas Lukman menyatakan peran orang tua sangat penting. Ya, krusial. Saya koreksi. Peran orang tua bagi anak-anak berkemampuan khusus, saya memang menghindari istilah berkebutuhan khusus, itu bukannya sangat penting, tetapi segala-galanya. Jadi yang menentukan itu orang tua. Ya, jadi orang tua di sini berperan utama, berperan tunggal juga. Jadi luar biasa sekali orang tua ini. Ya, saya sudah berjumpa dengan beberapa anak yang mereka tidak akan mampu berkarya apabila tidak didampingi dan tidak didukung oleh orang tuanya. Jadi dengan segala hormat kepada Mbak Leana, itu yang berjasa itu memang Ibu Yuli. Ya, jadi itu sudah nggak bisa disangka lagi. Maka Dr. Sapriti tepat sekali memilih topik ini adalah sebagai pusat, itu adalah orang tua. Saya bisa menampilkan beberapa anak-anak tadi. Tadi Ibu Sapriti menampilkan anak-anak yang berprestasi kelas dunia. Nah, Indonesia punya beberapa. Yang pertama itu yang kebetulan terlintas di pikiran saya karena banyak sebetulnya, itu Ade Wander Irawan. Beliau seorang tunanetra, tetapi kalau sudah main piano itu sudah tidak ada tandingannya di planet bumi ini. Beliau dilahirkan di London, kemudian dibesarkan di Chicago, sekarang sudah kembali ke Indonesia, waktu itu pernah juga di Los Angeles, sekarang sudah kembali ke Indonesia, dan beliau pemegang rekor dunia pianis tunanetra pertama yang mempergelar resital piano tunggal di Sydney Opera House. Jadi beliau kalau kelasnya bukan kelas Indonesia lagi, tapi kelas dunia. Dan saya sudah banyak dengar pianis-pianis yang tidak tunanetra, tetapi belum ada yang mampu menandingi Ade Irawan. Sampai saya tambahin perkataan Wander. Ade Wander Irawan, seperti Stevie Wonder. Stevie Wonder juga tunanetra. Nah, kemudian ada satu lagi yang tadi kan ada Kodili. Saya kenal seorang anak namanya Michael Anthony. Maskernya Mas Andi. Michael Anthony. Ya, Michael Anthony itu juga rekor dunia yang mempergelar resital tunggal dengan repertoire Beethoven di Sydney Opera House pada usia 12 tahun. Dan sebenarnya pada tanggal 31 Mei 2020. Suaranya kurang keras, Pak. Kurang? Halo? Sudah jelas? Sudah Pak Jaya. Udah belum? Halo? Halo, sudah. Belum, Pak. belum, Pak. Belum kedengaran, Pak. Halo? Wah, aneh. Halo? Ya, sudah dengar. Halo? Belum. Suara kedengaran? Iya, sudah kedengaran, Pak. Halo? Iya, sudah kedengaran. Ya, sudah kedengaran Pak. Lanjut silakan. Halo? Oke, udah. Lanjut. Oke ya. 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 Kemudian sebenarnya Michael Anthony pada tanggal 31 Mei yang lalu itu sudah dipersiapkan untuk main Tchaikovsky Concerto di Tchaikovsky Theater dan diiringi Tchaikovsky Orchestra di Moskow. Itu rekor dunia lagi, belum ada. Beliau usia sekarang 17 tahun, pianis tunanetra. Nah, Michael ini ganda, tunanetra dan autis.
Itu luar biasa sekali ya. Kemudian Daniel itu punya kemampuan matematikal yang luar biasa sekali ya. Beliau itu andai kata kita Mas Lukman itu lahirnya tanggal berapa? Tanggal 22 Maret. 22 apa? 22 Maret. Oke, tahun berapa? Tahun 1993. Ya, Anda tahu harinya? Kurang tahu, Pak Jaya. Kurang tahu. Maaf, kurang tahu ya. Daniel itu begitu Anda ngomong itu dia tahu harinya apa. Oke, wow. Dan itu semua tanggal lahir dan bulan itu beliau tahu semua. Dan kalau Anda jangan tanya, kenapa bisa begitu? Saya nggak tahu. Ya, beliau artis. Ya. Nah, kemudian ada seorang usahawan buka warung kopi tuli. Beliau itu tunarungu, tapi sukses membuka warung kopi ya. Semuanya kiri Mas. Tapi loh. Dengan memperkerjakan semua pegawainya tunarungu semua. Iya kan? Nah, kemudian ada penari tunarungu di Bandung waktu itu menggemparkan dengan tari bedayan. Mereka tunarungu semua. Kemudian di Bali ada juga tari pendek. Tari pendek. Nah, ini semua membuktikan bahwa anak-anak ini bukan kebutuhan khusus, tetapi berkemampuan khusus. Nah, yang dibutuhkan adalah kebutuhannya itu orang tua yang mampu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan menemukan bakat apa. Karena setiap anak ini sepertinya sinyalnya Pak Jaya lagi error. Kita tunggu sebentar. Sebentar. Ya. Aku makan opil. Iya. Tadi aku bisa ingat. Untuk para peserta Bapak dan Ibu, saya saat ini lagi menghubungi sekretarisnya Pak Jaya. Tadi beliau bilang ada kondisi masalah teknis, nanti akan join kembali. Kita tunggu sebentar ya. Ya. Boleh menambahkan sambil menunggu ya? Oke, boleh Bu Sawitri. Ya, memang di yayasan sendiri ada kegiatan-kegiatan yang mengandung seni seperti itu. Jadi ada seperti kita bilang tadi ya, kelas anak di kelas penari, kelas menyanyi, kelas musik, kelas menanam, macam-macam untuk anaknya. Sedangkan orang tua terpisah atau bisa jadi orang tua bersama-sama, terutama kalau mau tampil. Jadi memang tetap ada anak-anak yang bisa lebih baik lagi, tetapi ada juga anak-anak yang memang perlu distimulus lebih tinggi lagi. Ya. Dan kita semua yakin bahwa setiap anak mempunyai kekuatan masing-masing. Ya, itu aja. Oke. Ya, cuman karena adanya pandemi ini akhirnya kita lebih banyak ke orang tua kegiatannya, dan itu memang sesuai dengan
visi misi yayasan. Yang untuk anak-anak hanya yang mendapat beasiswa istimewa itu saja yang tetap ada, dan memang yang gurunya mau. Ya, karena manfaat dari beasiswa istimewa adalah bukan langsung kepada, maksudnya natura berupa uang, tapi senilai tertentu yang kita langsung rupakan dalam bentuk les. Seperti itu. Nanti ada les gambar, les nyanyi, dan macam-macam lainnya. Ini masih. Ya, untuk Pak Jayanya masih di reconnect dengan sekretarisnya, kurang lebih sekitar 1-2 menit lagi. Ya. Kita tunggu sebentar. Udah. Halo Pak Jaya. Halo. Ya. Ya. Sorry. Sorry, ini tadi gangguan. Ya, nggak apa-apa. Halo, Pak. Sebentar ya Pak, saya pin videonya. Oke. Silakan Pak, tadi masuk ke sesinya anak-anak yang diceritakan oleh Bapak bahwa anak-anak khusus ini perlu kasih sayang dan ketulusan dari orang tua. Tadi sampai Michael Anthony. Iya. Jadi beginilah, yang memang sekali lagi saya tegaskan, peran orang tua sangat amat selalu menentukan. Bahkan bagi saya, tanpa orang tua, anak-anak berkemampuan khusus ini tidak berdaya. Jadi di sini memang Tuhan menciptakan anak-anak ini dengan syarat harus didampingi oleh orang tuanya. Itu memang syarat yang diadukan Tuhan, tidak bisa dilawan, tidak bisa ditentang. Bahkan saya bergerak lebih jauh, Ibu Savitri, sebaiknya setiap anak yang berkemampuan khusus ini, para orang tuanya itu juga mempersiapkan seorang pendamping yang menggantikan apabila hal tidak diinginkan terjadi pada orang tuanya. Sebab kalau anak ini hanya tergantung kepada satu orang saja, dikhawatirkan kalau, kan kita tidak tahu kan, kalau ini orang tua ini mungkin sakit atau kemudian meninggal, itu habis. Nah, ini harus dipersiapkan, entah itu saudaranya, ayahnya, atau keluarga dekatnya, atau siapapun. Itu untuk selalu, kalau maaf dengan perkataan yang mungkin agak kasar, kan setiap mobil ada ban serepnya. Ya, ini harus. Sebab kalau tidak, anak-anak ini akan betul-betul seperti layang-layang yang putus talinya. Ya, makanya harus ada reservenya, ada cadangannya yang siap mendampingi anak-anak. Memang ini terdengarnya kejam, tetapi apa boleh buat? Memang ini kenyataan. Jadi sekali lagi saya sampaikan penghargaan kepada Ibu Savitri. Anda ini melakukan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak ini. Jadi kalau anak-anak itu akan disebut berkebutuhan khusus, anak-anak itu butuh secara khusus dukungan Ibu Savitri. Dan tentu saja tadi jaringan para orang tua ini akan bagus sekali kalau bisa ada asosiasi paguyuban orang tua anak-anak berkemampuan khusus ini, di mana mereka bisa saling tukar pikiran dan mereka juga bisa saling membantu. Jadi apa yang tersurat dalam gotong royong itu sangat dibutuhkan. Demikian saya kira saya cukup sekian, karena saya sebetulnya bukan orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi saya pengagum anak-anak berkemampuan khusus itu, dan dengan sendirinya saya mengagumi orang tua mereka, dan saya juga mengagumi orang-orang yang concern, yang peduli terhadap nasib anak-anak berkemampuan khusus ini. Ya. Terima kasih.
Ya. Terima kasih Pak Jaya atas pemaparannya. Mungkin saya menggarisbawahi beberapa poin yang disampaikan Pak Jaya bahwa anak kebutuhan khusus itu bukan berkebutuhan tapi memiliki kemampuan khusus dan tentunya ini perlu orang tua dukungan, kasih sayang, ketulusan yang besar untuk menemukan bakatnya. Ya, menemukan bakatnya, menggali bakatnya dan mengasah bakatnya. Untuk kepada orang tua, kepada para peserta yang ingin menanyakan langsung kepada para panelis dari Bu Juli, Dr. Sawitri, dan Pak Jaya, sesi tanya jawab ini kami buka, tinggal masukkan pertanyaannya di fitur live chat. Nanti saya akan mengumpulkan dan akan memberikan pertanyaannya kepada para panelis. Saya sebagai moderator ada beberapa pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan kepada Pak Jaya. Pak Jaya, ada 2 concern pertanyaan saya nih. Pak Jaya tentunya selaku pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia dan sekolah School Performing Art tentunya mengantarkan banyak murid binaannya bisa tampil di banyak kesempatan, baik itu di level nasional dan juga luar negeri. Nah, tadi Pak Jaya juga menyebutkan Michael yang memiliki kemampuan khusus dengan segala kemampuan dan kekurangannya juga. Nah, tentunya juga ada yang saya temukan juga di lapangan itu terkadang orang tua anak berkemampuan khusus ini agak minder Pak Jaya, karena walaupun anaknya ini memiliki kemampuan khusus misalnya di bidang seni, mereka itu belum tahu caranya berjejaring sehingga bakat anaknya ini bisa terekspos atau bisa dinikmati, dikonsumsi oleh khalayak masyarakat luas. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, bagaimana Pak Jaya sebagai kopromotor bisa melihat potensinya dan menempatkan anak ini cocok untuk tampil di sini dengan jejaring yang orang tua atau Pak Jaya atau mungkin lebihnya sinergi apa dari orang tua dan orang lain yang bisa dikembangkan agar potensi anaknya ini bisa tersalurkan di luar, kan tujuannya kan untuk melatih kepercayaan diri dia seperti itu. Oke. Setelah ini nanti saya akan masuk ke sesi para peserta yang bertanya. Oke. Nah, sekalian juga saya permisi, kalau nanti saya sudah menjawab pertanyaan Anda yang menurut saya sangat bagus ini, tolong saya diizinkan untuk saya akan ke acara lain. Soalnya. Oh ya, oke, baik. Oke, begini, Mas Lukas. Lukman. Pak Lukman. Sorry. Begini. Saya beruntung sampai saat ini belum pernah berjumpa dengan orang tua yang minder. Ya, tidak tahu apakah itu kebetulan atau bagaimana. Ya, saya belum pernah ketemu orang tua yang minder. Kalau orang tua yang tanya kepada saya apa yang harus dilakukan terhadap anak ini, semua itu tanya kepada saya. Tapi kalau minder tidak ada. Ya, mereka sadar bahwa ya, kalau dipikir minder, saya itu kadang-kadang malah minder terhadap ini anak-anak ini. Ya, kalau dipikir coba, saya yang katanya yang tidak berkebutuhan khusus, ya, yang dalam tanda kutip dibilang normal, padahal buat saya itu apa itu normal saya nggak tahu. Itu kemampuan saya dibanding mereka kalah. Dan apa alasan untuk minder itu nggak ada dari mereka itu, ya. Maka kalau mau minder sebetulnya semua orang bisa minder, karena kan semua orang tidak sempurna, tentu ada kekurangannya kan. Nah, yang penting itu orang tua itu jangan melihat kekurangannya, tapi lihatlah kelebihannya. Dan kalau kelebihan anak-anak berkemampuan khusus itu, terus terang, saya itu anggap itu bukti kemahakuasaan yang maha kuasa. Bayangkan aja, anak Michael umur 8, dia sudah bisa mainkan lagu yang saya
yang saya mainkan pada usia 21 tahun. Padahal kata orang saya ini berbakat. Tapi kalah saya. Umur 8 yang saya belum bisa sedikit pun seperti Michael itu. Ya, kemampuan si AG untuk improvisasi itu nggak ada tandingannya di dunia. Nggak ada. Ya, Cik Korea, Kejaret, semua nama-nama besar dunia, nggak ada yang bisa mengalahkan si ini. Karena mereka ini betul-betul anugerah yang maha kuasa. Itu luar biasa sekali. Jadi, Mas Lukman, kebetulan saya belum pernah berjumpa. Tapi, oke, andai kata mungkin ada orang tua yang minder itu, nah ini bukan tugas saya. Ini tugasnya Dr. Savitri. Ya, Dr. Savitri ini kemudian berkewajiban untuk menghilangkan keminderan orang tua yang keliru itu. Ya, tapi ya tentunya seperti tadi siapa namanya Alana ya. Alana itu kan, nah ini ibunya kan sama sekali nggak minder. Ya, karena ibunya menemukan kelebihannya itu. Tadi kan saya terharu sekali ya, begitu anak ini ke Borobudur, kemudian anak ini ingat bahwa pernah ada bukunya. Nah ini kemampuan menghargai prestasi sekecil-kecilnya dari anak itu dibutuhkan pada orang tua itu. Jadi sekali lagi keminderan itu harus dihilangkan. Nah memang kadang-kadang dibutuhkan bantuan orang lain untuk meyakinkan itu. Kalau kebetulan orang tua yang minder, nah itu nanti itu tugasnya Dr. Savitri. Ya, Mas Lukas, Anda itu, Mas Lukman, Anda itu latar belakang Anda apa? Kok Anda bisa sampai mengajukan pertanyaan seperti itu? Ya, saya tim dari Yayasan Peduli Kasih, Pak. Background saya ekonomi dari UI, Pak Jaya. Ekonomi? Iya, dari UI. Ya. Oke, terima kasih sekali Mas Lukman. Jadi Anda teruskan. Ya, Anda bersama dengan Dr. Savitri ya? Iya. Ya, bagus sekali. Ya, kemarin saya habis, ya bahkan kemarin kira-kira tahun lalu sebelum COVID, Anda kenal Dr. Iwan Jaya Asis? Kenal Pak, Profesor Cornell, dia profesor guru besar di kampus saya. Oke. Nah, Anda juga pernah berguru pada beliau? Pernah Pak, untuk kegiatan lomba saya konsultasi sama beliau. Beliau masih ngajar. Nah, Anda juga dalam hal ini Anda beruntung. Saya pengagum beliau. Karena beliau adalah seorang maha guru Cornell. Nggak main-main loh ya. Artinya yang mengaku ke saya bahwa ekonomi sebetulnya bukan ilmu. Ekonomi itu seni, Pak. Apalagi kalau sudah implemented, jadi maksudnya diterapkan. Itu bukan ilmu, itu seni. Ya, kalau ilmu itu kan hanya bisa melihat masa lalu, menganalisa kan. Tapi kalau dipraktekkan, seperti main piano itu, main piano itu bukan ilmu, itu seni. Dan itu anugerah. Nah, rupanya Anda memiliki anugerah itu, saya selalu mendekat begini ya. Anda memiliki anugerah itu. Nah, karena Anda ternyata sebagai seorang alumnus sarjana ekonomi di UI, ternyata Anda punya perhatian besar terhadap masalah ini pembinaan anak-anak berkemampuan khusus ini. Jadi terima kasih sekali atas pertanyaan Anda, walaupun tentu saya tidak bisa menjawab sempurna karena tidak ada ilmunya. Tidak ada ilmunya membina anak-anak berkemampuan khusus ini. Karena anak-anak berkemampuan ini justru mereka punya kelebihan dari kita. Bagaimana kita bisa mendidik mereka? Kita hanya bisa mendukung mereka dengan empati dan penyemangatan, ya, dan ya sedikit membuka jalan, ya seperti saya akan membuka jalan sampai Michael bisa main di Sydney Opera House, ya, kemudian di Moskow,
Nah, kemudian tapi sayang sekali batal, tapi ini dalam waktu dekat akan diadakan rekaman online pertama konserto Tchaikovsky di dunia itu nanti akan kita coba. Itu sulit sekali, tapi baru akan dicoba. Pak Jaya, mungkin saya mewakili Yayasan Peduli Kasih, mungkin boleh share kontaknya orang tuanya Michael atau Michael. Mungkin boleh kami sekali. ada rencana untuk mengundang beliau untuk sharing. Boleh. Tujuannya Ya, agar orang ya nanti mungkin di pertemuan berikutnya. Ya, tolong begini. Sebenarnya saya dengan Pak Hilmar Fahril itu punya rencana akan menyelenggarakan suatu pergelaran akbar seluruh tokoh anak-anak berkemampuan khusus ini yang sudah kelas dunia itu akan kita pergelarkan nanti anunya di satu kesempatan. Wah, waktu itu kita rencananya bulan Januari. Nah, kemudian COVID hancur semua. Nah, ini akan ditunggu. Tapi nanti jelas kalau kita akan menyelenggarakan itu, kita justru butuh masukan dari Anda dan Dr. Savitri, siapa-siapa yang bisa ditampilkan dalam konser akbar itu. Ya, itu Mas yang ahli menghitung hari itu Pak gila itu. Rain Man. Itu kan pernah nonton film Rain Man? Pernah Pak. Dustin Hoffman kan? Iya. Nah itu seperti itu. Ngitungnya itu jebret gitu aja. Oke, ya Mas Lukman, tolong sampaikan Ibu Savitri. Nanti tolong Ibu Savitri kontak dengan Mas Osmar mengenai alamatnya Michael. Ya, baik Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Baik, makasih Pak Jaya atas kesempatannya dan sharing materi hari ini. Nanti berikutnya saya akan lanjutkan kepada Bu Savitri dan Bu Juli untuk pertanyaan yang udah masuk. Oke. Oke. Makasih Pak Jaya, selamat sore. Makasih juga Pak Osmar atas waktu dan kesempatannya. Ya baik. Oke, Bu Savitri, ini ada pertanyaan baik dari Bu Putri. Nanti mungkin ini baru pertanyaan yang masuk pertama. Nanti saya akan scroll ke atas. Ini ada pertanyaan bagus dari Bu Putri. Anak saya Azra, 16 tahun, kondisinya CP sedang, belum bisa jalan dan belum bisa jelas bicara. Saya belum bisa mengekspor bakat Azra. Sekarang Azra sekolah di SLB. Kira-kira arahan apa yang Bu Savitri bisa berikan kepada orang tuanya, Bu Putri ini? Ya, terima kasih Mbak Putri atau Bu Putri ini ya. Jadi bermula dari apa yang anak itu bisa, Bu. Jadi kami juga ada CP 38 tahun dan 48 tahun. Dia memang tidak suaranya nggak jelas ya. Ini contoh saja, Bu. Saya tidak menjawab langsung ya, Bu, karena saya perlu mengeksplor, belum bisa jalan, belum jelas bila bicara. Tapi saya ingin tahu kan sebetulnya apa yang dia bisa lakukan atau apa yang dia senang mengerjakannya. Jadi ini saya contoh saja. Kami ada yang 38 tahun dan 48 tahun CP. Dia bisa membaca, nggak pernah sekolah. Yang 38 tahun ini nggak pernah sekolah, tapi semangat belajarnya tinggi. Jadi dia yang minta ibunya untuk ngajari karena nggak diterima di sekolah-sekolah itu. Dan untuk sekolah di SLB kejauhan, kata ibunya. Jadi akhirnya nggak disekolahkan. Jadi dia yang minta belajar sama ibunya, nggak diajari, tapi ibunya hanya bisa mengajari dengan buku bekas dari kakak-kakaknya. Hanya sampai yang kelas 6 SD. Tapi anaknya ini semangat, jadi kami temukan anak ini pada waktu kami mengadakan Kecamatan Ramah Afrika. Dia bisa membaca, menulis, dan mengerti maknanya, sehingga tulisannya jelek, ya, suaranya nggak jelas sama sekali, apalagi kalau sudah lama nggak pernah bertemu, sudah grogi, seperti itu. Jadi kecepatan kalau ngomong, sehingga saya juga nggak jelas. Tapi akhirnya kita ini bisa bicara kan, dia bisa jalan, tapi jalannya kalau sebentar gitu sudah jatuh gitu kan. Akhirnya kita tampilkan saja, Bu, dia bisa bicara. Kita tampilkan jadi MC. Kita tampilkan jadi dia baca puisi. Nah, tapi kan kita nggak boleh dolim kan sama penonton. Jadi di belakang layar itu ada ada tulisannya dia pakai
pakai PPT seperti itu, tulisan apa maksudnya kata-kata dia supaya penonton bisa mendengarnya dengan jelas seperti itu. Akhirnya kita temukan, oke, dia bisa menulis kan, tapi tulisannya jelek. Ya udah kita pinjami laptop sehingga akhirnya dia bisa menulis lebih cepat, lebih baik ya. Akhirnya sekarang bukunya diterbitkan. Jadi intinya yang utama adalah kita mencari dulu yang dia bisa apa. Ya, dengan yang bisa apa ya sudah, yang bisa ngomong dilatihkan ngomong. Walaupun suaranya nggak jelas. Yang ini si anak ini tadi yang 38 tahun bisa jahit. Bisa jahit saya dengan teman yang bisa menjahit, saya diberi pekerjaan tangan seperti itu. Kata gurunya yang tadi menjahit tadi, menjahit, berapa hari Bu? Katanya gitu, 10 hari. Kalau 10 hari itu biayanya berapa? Maksudnya maaf seperti upah itu berapa ya? Nah itu untung-untungan tuh, jahitnya pun dia suara gitu kan, masukkan jarum dan sebagainya. Jadi tak apa gitu. Yang penting kita memolesnya Bu. Jadi dia bisa jahit, jahitnya kurang rapi, ya kita yang bagian dijadikan merchandise dengan bantuan desain grafis dan sebagainya sehingga karyanya itu layak untuk dijual seperti itu. Jadi akhirnya menumbuhkan percaya diri dan ini sekarang dia sudah menulis buku, sedang menulis buku yang kedua. Jadi saya melihat terjadi perbaikan dalam tata tulis ya, tata tulis maupun titik koma dan sebagainya, dan cara dia mengungkapkan isi hatinya itu lebih baik daripada yang waktu buku pertama seperti itu. Oke, silakan. Baik, makasih jawabannya Dr. Sawitri. Berikutnya mungkin ini pertanyaan menarik karena ini lebih menyangkut kepada orang tua. Saya tujukan ini kepada Bu Juli. Halo Bu Juli. Ya. Halo ya. Ini pertanyaannya ada dua, dari Bu Dini sama Bu Kadiza. Mungkin cocok untuk Bu Juli karena Bu Juli ibaratnya orang tua yang udah paham dalam mendidik anak terkait dengan anak. Ini ada pertanyaan menarik dari Bu Dini Mariani. Bagaimana memberikan motivasi kepada orang tua yang banyak down dengan kondisi anak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah dari Bu Kadiza. Bagaimana mensupport anak berkemampuan khusus yang usianya 13 tahun namun dia tidak percaya diri ketika dia berbicara di kelas dengan guru di kelasnya seperti itu. Ya, untuk yang orang tua yang down ya, itu ya. Orang tuanya yang down malahan. Iya. Ya, berarti orang tuanya yang harus diedukasi. Maksud saya Allah memberikan kepada kita tuh yang terbaik. Kalau diberi anak yang kurang, mohon maaf yang kurang, itulah yang terbaik yang Allah berikan. Ada maksud dari situ, apa yang harus, apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan untuk anak. Mungkin orang tuanya itu yaitu down karena malu atau apa, nah itu harus dirubah mindset. Kenapa saya harus malu? Padahal itu yang Allah berikan. Jadi terima anak dulu, terima ikhlas itu anak yang sudah dititipkan Allah, yang sudah menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi nanti kita harus pertanggungjawabkan di akhirat. Anak ini harus baik, anak ini harus jadi anak yang luar biasa. Nah, orang tuanya dulu yang istilahnya diedukasi atau di brainstorming atau dicuci. Saya dicuci otaknya, ikhlas dulu menerima bagaimana kondisi anak anugerah. Itu yang terbaik yang Allah berikan. Karena kita tidak tahu kalau anak ini sekarang bagus, besoknya jadi bagus, atau ini jelek, besoknya jadi tetap jelek. Kita tidak akan pernah tahu rencana Allah. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi ikhlaskan dulu, kita hilangkan rasa down, kita percaya Allah memberikan yang terbaik, lakukan yang terbaik buat anak, itu aja. Jadi motivasikan diri kita sendiri, motivasikan pikiran kita sendiri, itu yang baik, itu baiknya buat kita, itu yang baiknya buat orang tua. Saya harus memberi yang terbaik untuk anak. Menurut saya sih itu. Jadi orang tuanya dulu yang misalnya dicuci ya, pikirannya dirubah, pikirannya agar tidak down. Jangan malu, itu yang Allah berikan yang terbaik.
Jadi seperti itu. Memang awalnya seperti saya, Alana, kondisi seperti itu, ada perasaan deny, menolak, aduh kok anakku gini, ada perasaan seperti itu. Tapi saya tidak tidak merasa itu Allah yang berikan, Allah yang kasih seperti itu. Jadi saya yang harus menampilkan, oh ya, kalau dia kurang, saya harus tunjukkan kelebihannya. Nah itu, jadi saya harus cari apa kelebihannya. Kok dia misalnya tidak bisa sekarang menghafal perkalian, saya harus latih dia untuk bisa menghafal perkalian. Dan itu yang saya lakukan. Jadi waktu saat dia speech delay, dia nggak bisa bicara, apa yang harus saya lakukan supaya dia bisa bicara. Saya ikutkan terapi, saya konsultasikan dokter, saya ikutkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang sehingga dia mau bicara. Nah, itu. Jadi orang tua yang harusnya yang menerima dulu, yang berinisiatif, yang berkemauan untuk memajukan anak. Itu aja sebetulnya. Ya, makasih Bu Juli. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun kepercayaan diri kepada anak, terutama ini mungkin tadi pertanyaannya ini di kelas, atau mungkin secara lebih luas, mungkin tidak hanya di kelas, tapi di luar bermasyarakat juga. Ya, lebih banyak diajak berkumpul, misalnya dengan teman, tetangga, di rumah itu dengan tetangga, kita dampingin dulu. Karena saya yakin kalau sendirian dilepas, pasti ada yang membuli, ada yang menjauhi, dan itu saya pernah terjadi pada saya. Jadi juga melatih kesabaran saya juga ya. Lihat anak saya dijauhi, dia datang kayak monster semuanya lari. Wah, itu pernah terjadi pada saya dan pasti terjadi pada anak ABK yang lainnya. Dan itu untuk saya belajar sabar, belajar gimana ya biar dia anak ini bisa diterima dengan teman-temannya pelan-pelan, memang bertahap, tidak bisa langsung diterima. Jadi saya ajak ke komunitas, ke tetangga dulu, teman-temannya masih ada yang mau berteman, ada yang enggak. Kemudian saya ajak ke mall atau ke bertemu banyak orang, atau komunitas, misalnya saya ajak ke tempat-tempat lomba. Saat itu dia tidak ikut lomba dulu, saya ajak dulu, saya lihat gini loh, kalau acaranya lomba gini, kamu berani tampil seperti itu, saya kan dulu, nanti maju satu-satu, jalan satu-satu, nari satu-satu, berani nggak seperti itu. Akhirnya dia ragu, dia coba dulu ya, mau dicoba, baru kita pupuk rasa percaya dirinya, kita antar dia latihan biar dia bisa tampil dengan baik. Itu. Jadi kalau untuk yang dengan teman-temannya atau dengan guru kelas, mungkin orang tua bisa bicara dengan guru di kelas atau teman-temannya di kelas, karena saya termasuk dekat dengan teman-teman Alana di kelas. Karena saya sering menyapa teman-temannya, itu loh, Sela itu siapa, saya berusaha dia juga friendly ke teman-temannya. Akhirnya teman-temannya pun senang, jadi jawab, Alana, dan guru-guru yang lainnya pun juga demikian. Jadi saya berusaha dia dulu yang memulai, jangan menunggu orang lain menyapa dia. Saya berusaha dia friendly dulu dengan teman-temannya. Otomatis temannya kadang-kadang disapa sama dia nggak nyapa, temanku nggak jawab. Ya temanmu mungkin nggak dengar, kamu ngomongnya agak keras sedikit. Jadi saya tidak bikin dia down atau apa ya, saya jengkel, disapa nggak dijawab. Saya juga jengkel, cuman saya yang membesarkan hatinya dia. Jadi saya juga bicara sama gurunya, dan alhamdulillah guru-gurunya di kelas itu support, teman-temannya yang reguler itu support sekali dengan Alana. Gitu. Ya. Terima kasih Bu Juli atas jawabannya. Mungkin saya singkat, kuncinya adalah orang tua yang mendekatkan diri anaknya kepada masyarakat sekitar dan mulai mengenalkan dengan cara sapaan kepada orang lain, dan terlepas dari nanti ada situasi, bagaimana membesarkan hatinya ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Juli untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari Bu Ria Cahyaning, mungkin saya tujukan kepada Bu Sawitri, tapi mungkin ini enggak teknis ke penanganan ABK, tapi lebih kepada jejaring mengenai tempat les. Adakah info tempat les drum, musik perkusi yang biayanya terjangkau? Karena anak saya non-verbal usia 13 tahun, selama ini cuma kotekan dengan panduan dari video tutorial di YouTube.
Terima kasih. Ini dari Bu Ria Cahyani. Dari Bu Sawitri ada jejaring yang atau mungkin bagaimana menyalurkan kesukaan kebiasaan anak ini yang drum atau perkusi supaya optimal. Ya. Ya, memang drum itu musik ya. Musik itu biasanya kalau les pun privat ataupun kolektif itu biasanya hanya berapa anak saja, itu paling cuma setengah jam ya. Jadi saya melihat kesulitan dari anak-anak yang memang belum bisa meregulasi diri, artinya ya kadang-kadang sudah dibawa jauh-jauh dari rumahnya ke tempat les tersebut, ternyata sampai di les ngantuk anaknya atau tidak mood lagi dan sebagainya. Dan itu pun cuma 30 menit dan ya lebih mahal seperti itu ya. Jadi nanti saya akan kirim langsung ke Ibu karena saya kan tidak boleh menyebut nama ya, maksudnya nama sebuah tempat yang apalagi berbayar, nanti saya tunjukkan ke Ibu yang terjangkau, yang disebut terjangkau juga relatif ya tiap orang. Jadi yang utama tentu ya anak dicobakan dulu ya sesuai dengan saya memang bukan guru musik ya Bu, tapi kami pernah mengadakan, ada guru musik yang datang ke shelter dan saya melihat, jadi memang gurunya itu mencobakan dulu dan beliau melihat dengan ini lebih baik ini pakai alat musiknya, ini lebih baik pakai alat musiknya seperti ini. Jadi gurunya itu sudah mempunyai mengarahkan gitu ya, seperti itu. Terus kedua menjembatani bahwa les musik itu cuma setengah jam dan sebagainya, alangkah indahnya mungkin Ibu mengajari dulu, dia mencintai sebagai penikmat musik dulu, supaya dia belajar ritme, ya, tepuk tangan pada saat musiknya sesuai dengan tepuk tangannya dia dan sebagainya. Itu dulu, baru setelah tahap atau mungkin pakai alat ya. Alat musik yang mainan itu, dia mencoba untuk do re mi atau berbagai alat musik tradisional juga, karena anak berkebutuhan khusus yang bisa main musik tradisional itu juga jarang. Jadi alangkah indahnya kalau dicobakan alat-alat tradisional supaya ini kan kita mencari otentik anak itu ya. Jadi anak-anak yang justru ABK tapi bisa latihan, bisa menampilkan suatu perform yang tidak biasa, itu justru lebih dihargai gitu ya. Tapi semua ABK, maksud saya karena dia otentik, jadi kita langsung seseorang anak bisa menari Jawa dan dia suka nari Jawa yang susah seperti Pak saya sebutkan tadi, bisa berdaya dan sebagainya. Nah, itu kan lebih diingat sama orang gitu ya. Baik, makasih jawabannya Bu Sawitri. Nanti untuk Bu Ria nanti akan di-share kontaknya lewat WhatsApp mungkin. Untuk para peserta atau para orang tua yang masih ingin mengajukan pertanyaan, boleh untuk membuka voice-nya atau enggak di-mute kepada dua panelis kita sore ini, Bu Sawitri dan Bu Juli. Ya. Saya tunggu mungkin sekitar 10 detik. Kalau tidak ada, oke, bentar. Ya. Ada dari peserta? Oke, baik. Oke, kalau ini kalau dari Bu Windy ini sebenarnya beliau cerita bahwa beliau membuka sanggar seni untuk ABK sejak 2013. Kegiatannya adalah menari, cheerleader, opera, modeling, lukis. Selain berlatih juga perform dan ikut kompetisi dan dapat support juga dari orang tua yang utama.
ada target dari kita kelak anak kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat luas dan memperoleh pendidikan yang tinggi dan bekerja di segala lini pekerjaan. Untuk tanggapannya Bu Sawitri terkait dengan ceritanya dari Bu Windy seperti apa? Ada Bu Windy ya. Oke. Oke, jadi gini, memang anak-anak ini perlu tampil ya. Perlu tampil untuk menambah jam terbang, menambah kepercayaan diri. Tapi kadang-kadang tampilnya anak-anak ini menjadi bumerang buat orang tua. Kadang-kadang karena orang tua itu melihat anaknya sudah bisa tampil dan menganggap tampil itu adalah suatu pencapaian. Padahal menurut Bu Juli tadi, tampil itu adalah bukan untuk menang, kalah atau apa ya, mendapat sambutan, applause dan sebagainya, tapi tampil adalah untuk percaya diri. Jadi kadang-kadang juga tampil ini sesuatu anak yang bisa tampil itu menjadi bumerang dalam arti orang tua merasa anakku sudah bisa. Jadi itu tadi yang disebutkan, kadang-kadang membuat orang tua cepat puas. Ya, ini yang perlu spirit supaya terus mengembangkan bakat anak seluas-luasnya kesempatan. Kalau memang kesempatan belum didapat, ya tampilnya bisa dengan YouTube, dengan IGTV dan sebagainya seperti itu. Jadi banyak media-media, platform-platform yang bisa membuat orang tua menampilkan anaknya, tapi tetap dalam konteks orang tua mencari terus, karena untuk menjadi tampil, untuk menjadi penari, seumpamanya menjadi penari itu tidak hanya dibutuhkan action narinya, tapi bagaimana sikap anak itu tetap humble, atau juga kerjasama dengan banyak orang, kemampuan leadership dan sebagainya, menepati waktu, menepati janji dan sebagainya, itu tetap diperlukan, sehingga itu sebuah satu paket ya. Jadi tidak hanya menampilkan nari atau nyanyinya, tapi sikap-sikap yang positif itu perlu dipupuk terus. Terima kasih penjelasannya Dr. Sawitri. Tak terasa juga kita akan memasuki sesi terakhir, yaitu selesai acara. Mungkin sebelum memasuki sesi terakhir, izinkan saya juga mempersilakan kepada Bu Juli, nanti berikutnya adalah Bu Sawitri untuk memberikan kalimat penutupnya, yang mungkin kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Bu Juli dan Bu Sawitri. Mungkin kita mulai dari Bu Juli. Ya, sebagai orang tua, saya berharap Bapak Ibu sudah dianugerahi anak-anak luar biasa. Mari kita buat anak-anak kita menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Semampu kita lakukan yang terbaik buat anak-anak. Kita harus mampu, mau, dan terus mencoba untuk yang terbaik yang bisa kita berikan ke anak. Karena cuman itu yang bisa kita berikan. Itu aja, jangan pantang menyerah, tetap berusaha, tetap semangat. Itu aja menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Juli. Berikutnya terima kasih Dr. Sawitri. Silakan. Sebelumnya saya mau merespon dari Bu Vera yang anaknya suka traveling, tapi ya setiap minggu pasti pergi ke suatu tempat yang dibuka, tapi karena COVID ini tidak bisa. Mungkin ini ada usulan Bu, kan sekarang ini ada virtual traveling ya, bisa dilakukan, mungkin Lukman bisa memberi arahan yang lebih nyata ya. Saya hanya tahu virtual traveling, tapi maksud saya itu bisa juga menjadi kegiatan yang buat anak di zaman COVID ini. Untuk pesan selanjutnya kepada orang tua, memang yang utama adalah menggali, mengetahui kebisaan anak apapun itu. Jadi kita menghargai kebisaan anak. Yang kedua, setelah dia bisa, kita mau mengembangkan itu jangan terpaku pada mengikutkan kelas-kelas yang diperkhususkan untuk ABK. Jadi kelas-kelas yang biasa, tapi orang tua juga perlu menyiapkan dan juga siap untuk
mungkin terjadi pembulian tapi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah pihak penyelenggara itu juga akan menghargai itikat baik kita. Saya berpikir seperti itu. Ya, intinya tetap semangat apapun yang terjadi selama niat dan caranya baik dan benar, insya Allah selalu ada jalan. Terima kasih. Makasih pemaparannya dari Bu Juli dan Bu Sawitri untuk memberikan konklusi dari acara webinar kali ini. Mungkin saya juga menanggapi dari Bu Sawitri mengenai tentang virtual traveling. Iya, di beberapa, saya sebelumnya kerja di perusahaan teknologi untuk travel. Memang dengan adanya kondisi COVID ini banyak misalnya museum di luar negeri itu dia membuka akses virtual museum. Dari situ juga kita bisa masuk ke beberapa lokasi hanya dengan koneksi lewat internet dan untuk masuk ke beberapa tempat-tempat yang ada di museum hanya bermodalkan internet atau wifi. Nah, pada akhirnya sesi hari ini kita harus undur diri, Bapak dan Ibu sekalian. Kami sangat-sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar ini atas nama Panitia Penyelenggara Yayasan Peduli Kasih ABK. Kami mohon maaf atas kata-kata atau kendala teknis yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan sampai ketemu di acara webinar Akademi Disability untuk sesi berikutnya. Saya Lukman Hakim, selaku moderator, izin mengundurkan diri. Waludayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, keep healthy, and take care. Nanti insya Allah untuk materinya nanti saya share secara personal via WhatsApp juga. Oke, untuk sekian untuk hari ini saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Yuli.